ごめんなさい、エース。Satu episode lagi, Kamen Rider Geats tamat. Mari kita nikmati, bahas, dan diskusi di sisa 2 episode terakhir semaksimal mungkin ya. Jadi setelah nonton episode 48 ini, Ana agak campur aduk sih perasaannya ya. Mungkin beberapa dari kalian yang udah nonton episode kali ini juga merasakan hal yang sama. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja ini dia pembahasan Kamen Rider Geats episode 48. Sesuai yang Anda bilang sejak kemarin di final saganya ini, Anda tuh ajak kalian untuk tetap berpikir simple ya. Sesimpel para pahlawan ataupun Kamen Rider yang punya task buat menyelamatkan dunia ya dari para antagonis. Dan kali ini fokus antagonis utamanya adalah Shuel, yang di akhir episode kemarin itu baru saja berubah menjadi Kamen Rider Regat Omega. Gak hanya itu saja, tapi para warga sipil di sini tuh diberikan undangan atau invitation lewat Sumuri versi Dewi Penghancur dan bisa berubah menjadi Kamen Rider. Jadi ini kebiasaan Yuya sejak dulu nih ya. Demen banget warga sipil itu pada dijadiin Kamen Rider lah, atau rider-rider yang massal seperti ini. Tentunya bagian ini yang sudah ada sejak akhir episode kemarin membuat Anda juga bertanya-tanya ya. Ini buat nambah amunisi buat lawan para protagonis kah? Terus dasaran para warga sipil ini dipilih karena apa? Dan lain-lain. Nah, coba kita fokus dulu di bagian yang ini ya. Jadi itu memang jadi salah satu bagian dari game akhir dunia yang dibuat sama si Shuel ya. Nah, mereka ini tuh di-invite dan waktu permainannya juga ditentukan oleh pihak Shuel seenak jidat. Tadi Anda sempat mikir, bisa-bisa aja warga-warga ini tuh sudah di-invite tapi memilih untuk tidak henshin, untuk tidak ikut bertarung. Tapi ternyata ya waktunya di sini ya sudah ditentukan, mereka juga dipaksa henshin dan dipaksa untuk bertarung satu sama lain atau bertarung dengan Kamen Rider yang lainnya. Jadi kalau lihat Kamen Rider yang lain tuh ya harus gelut gitu mereka ini ya. Terus mereka itu gelut ini ya ngapain tujuannya? Untuk mendapatkan kebahagiaan atau saling merampas kebahagiaan di sini ya. Karena di setiap Kamen Rider ini ada semacam kayak parameter kebahagiaannya di masing-masing peserta. Nah, apakah ini juga bisa jadi alasan orang-orang ini tuh di-invite karena mereka ini tuh orang-orang yang kurang kebahagiaan? Jadi karena kurang kebahagiaan makanya jadi di-invite gitu ya. Ya mungkin aja ya ke situ gitu ya. Memang nggak ada semacam brainwash-nya, tapi mereka itu bertindak karena dasar alasan mereka ini ya bisa jadi gitu. Dan bentuk ridernya sama semua di sini ya, bukan kayak di GP awal-awal yang beda hewan atau beda helmetnya. Jadi di sini sama semua macam GM Rider tuh yang keluar di Geats Extra Punk Jack ya. Nah, seperti ini. Dan mereka itu cuman pada pakai race buckle kacangan pula ya. Jadi nggak ada race buckle yang kuat macam Magnum, Beat, Ninja dan kawan-kawan ya. Tapi ada bagian juga nih yang sedikit mengharukan, di mana ada 2 anak SMA pacaran, mereka berdua itu dipaksa jadi Kamen Rider ini. Tapi nggak mau tarung satu sama lain ya, dan memilih untuk kabur berdua. Nah, sebelumnya Shuel juga mengutus para Game Master dengan jumlah yang banyak untuk menindaklanjuti kejadian seperti ini. Di mana 2 sejoli SMA ini dengan gampangnya diledakkan sama si Game Masternya, yang cuma tinggal menjentikan jari. Ini kasihan dan agak sadis juga sih ya. Jadi memang di helmet setiap ridernya sudah ada kayak bom kendali gitu. Jadi yang membangkang ya berakhirnya seperti ini. Gak cuman case yang seperti ini, tapi yang kalah di pertarungan juga akan langsung dieliminasi oleh para Game Master ini. Syukur para Game Master ini nggak pada pakai Vision Driver tuh. Kebayang tuh kayak gimana ya. Tapi emang dari awal teori Geats ya Vision Driver itu cuma 2 ya. Kalau tiba-tiba para Game Master ini pada pakai dan bisa berubah semua, ya berasa nggak valid aja teori otoritas dari 2 Vision Driver yang ada di tengah-tengah cerita Geats ya. Nah, untuk rider-rider Geats-nya gimana? Ya tetap kena sasaran juga di sini karena kan base-nya mereka itu sudah Kamen Rider gitu. Pokoknya para warga yang udah jadi Kamen Rider ini ya lihat Kamen Rider lain itu agresivitas mereka itu mendadak meningkat dengan alasan merampas kebahagiaan. Tanpa secara langsung rider-rider utama di Geats ini ya jadi musuh para warga juga lah. Tangkepan Ane, Shuel itu bikin kayak gini tuh ya biar rusuh aja gitu ya. Dan kedua ini ya jadi tontonan buat para penonton VIP seperti kemarin.
Dimana itu bagian tubuh dari Regard Omega itu berfungsi menjadi mata atau kameranya yang memonitori setiap kejadian di game ini. Nah soal ini ya teman-teman ya, yang ada kayak kamera-kamera gitu di sekujur tubuhnya Regard Omega, nanti nyambung ke bagian akhir. Kita lanjut dulu bahasnya ya. Jadi inilah tugas si Aceng dan para nakama untuk permasalahan pertama di akhir saga Gits ini. Jadi bahas sedikit nih ya karakternya. Jadi buat Aceng, akhirnya Magnum Form sama Boost Marksu keluar lagi di sini ya. Apalagi Boost Marksu yang akhirnya bisa kita lihat lagi berasa fresh, walau aksinya ya cuman buat ngelucutin senjata-senjata race bakal kacangan sama ngentiin para warga ya. Dan ngapain juga gitu ya sampai pakai Gits 9 gitu buat lawan yang beginian doang. Nanti ada lagi tuh kejadian mukul armor Gits 9 langsung keplitek tangannya ya. Dan untuk Keiwa, dia itu udah kerja lagi di restoran soba yang kayak di awal cerita ya. Dia juga yang kesel pas lagi ngumpul sampai mukul sofa itu ya, kirain udah mau set, avenge. Jadi ya kan biasanya karakter yang agak meledak-ledak tuh Azuma ya yang kayak gini ya. Tapi ya ini wajar lah. Dua anak SMA diledakin depan mata dia. Dimana dua anak SMA ini juga lagi ngedate dulu kan sebelumnya di restoran sobanya. Jadi ya kesel juga gitu dia ya. Terus Keiwa sama Azuma juga sudah akur ya. Jelas ya dimana Keiwa ngehimbau Azuma yang lagi gelut sama para warga-warga Kamen Rider ini tuh biar jangan dipukul balik. Hey jangan dipukul balik katanya. Ya selingan bagian kocak sedikit lah yang ini ya di episode ini ya. Apalagi si Azuma ada yang bagian dipukul pantatnya itu ya. Dan untuk Mamang Pangjek, dia itu bertugas buat menghadapi para Game Master ini satu persatu. Dan seperti dari kemarin selalu dilabraknya itu pakai tangan kosong. Selalu nih ya, Haruya Win akhir-akhir ini tuh seperti ini. Lawan Jito kemarin juga tangan kosong. Nah secara mengejutkan, Haruya Win di sini tuh dibantu sama si Daichi. Jadi walau nggak satu tongkrongan tadi, tapi Daichi tetap ngebantu Aceng dan para nakamanya di sini ya. Dimana Yamato Kroco itu dikendalikan oleh Daichi buat ngelawan para game masternya di sini ya. Dan teorinya udah tahu ya, karena Daichi itu udah setengah Yamato bisa dibilang dan bisa berubah juga gitu ya jadi Marella Yamato. Jadi punya kemampuan seperti ini, mengendalikan Yamato ya. Dan dia juga kan punya andil di episode kemarin nyelamatin 3 warga biar nggak dimakan sama Yamato di game yang dibuat sama si Kekera ya. Dan itu para Yamato Kroco-nya ada bunga mataharinya semua lagi ya. Bagian ini ya memang agak konyol sih ya, agak geli ya. Jadi di akhir ancamannya ya bukan Yamato ya di akhir cerita Gits ini ya, tapi emang pihak DGP yang mau mengakhiri dunia. Ngomongin Daichi ya sudah pasti pertanyaan terbesar Anda pohon pengetahuan gimana? Sepertinya sih kayak udah nggak ada waktu gitu ya buat diceritain lagi ya. Kalau nggak ada ya udah plot hole pak. Dan ada kata-kata yang Anda suka dari Mamang Pangjek pas lagi berantem sama si Game Master ya. Hidup itu kan katanya nggak berarti, kata si Game Master ini. Lagian kalian itu 100 tahun lagi juga nggak akan masih ada. Ini maksudnya tuh mengaca sama hidup manusia yang singkat. Hidup kita yang singkat, nggak nyampe 100 tahun gitu ya. Game Master yang dilawan Haruya Win tuh bisa ngomong dengan gampangnya gini, ya iya karena mereka ini tuh entitas dari masa depan yang dibuat dan sudah diperhitungkan semua kehidupannya, sudah dicatat ya. Mau matinya 200 tahun, 300 tahun ya silakan gitu ya, tapi kan ini kan manusia ya. Nah makanya Haruya Win bilang ya kita itu berjuang untuk hidup di masa ini. Nah ini dia, memang yang penting teman-teman di fase kehidupan ya saat ini. Makanya apapun masalah kalian dalam hidup saat ini ya tetap jalani, tetap fight, dan pastinya tetap berbuat baik semaksimal mungkin. Tetap berbuat positif pokoknya teman-teman, apalagi untuk lingkungan sekitar ya. Yang jadi salah satu kejutan di episode ini adalah kembalinya Girori, sang mantan Game Master. Emang gak dijelasin di belakangnya gimana dia itu bisa kembali. Ini karangan Ane yang logis ya, mengaca sama teori-teori Gits. Jadi setelah dieliminasi oleh Shiniram ya di arc pertama Gits, jadi Girori itu mungkin kan kembali ke kehidupan normalnya lah ya, sama seperti kayak para player yang retired. Tapi ini Game Master yang retired kasusnya ya. Dan karena konteksnya Shuel itu membutuhkan banyak tenaga gitu ya dari para Game Master untuk permainan akhir dunia ini, Girori ini tuh bisa kembali dan dapat invitation sebagai Game Master. Nah, ingatannya juga di sini pastinya kembali. Kembalinya Girori kali ini ya bukan untuk membantu Shuel, tapi lebih untuk membantu si Aceng. Nah lo ya, agak kaget emang lihat Girori yang seperti ini. Ya memang agak gimana ya Girori kembali ini ya. Ana sih lebih ngarep si Niram tuh yang balik ya, soalnya itu memorable banget. Dan mungkin kalau mengaca sama teori Ana tadi, kalau misalkan benar, ya mungkin aja Chirami juga ada mungkin gitu ya. Nah, tapi yang Anda lihat Girori itu tetap pada pemikirannya seperti yang ada di awal cerita Gits. Dia sebenarnya itu ya ingin bikin desain Grand Prix ya berjalan secara normal aja gitu dan bisa menghibur para penonton ya. Jadi tindakan Shuel yang menjadikan DGP saat ini tuh konten khusus
untuk kepuasan para penonton VIP itu ya dia agak kontra soal ini. Jadi Girori ini nggak sama lah kayak orang-orang DGP yang lain kayak si Shuel, kayak si Samas gitu ya. Apalagi saat ini Girori itu sangat mendukung si Aceng itu sebagai sosok sejati Kamen Rider yang punya tujuan perdamaian dunia. Dari Ana sih ada ketakutan emang baliknya Girori ini tuh mengganggu flow cerita Git saat ini ya. Tadinya setelah melihat beberapa previewnya gitu sebelum nonton kan ya udah pastilah minggu pagi kan rame. Wow, Girori balik ya. Apalagi kalau tiba-tiba mereka ternyata itu sudah sekongkol dari awal dan segala macem. Nah itu kan bisa jadi apa ya kayak meruntuhkan teori yang sudah dibangun sejauh ini apalagi di arc pertamanya Gits ya. Tapi emang ini perubahan karakter Girori yang dulu sentimen banget ke si Aceng dan sekarang tersadar dan bahkan mendukung Aceng sepenuhnya. Tapi tetap dengan nilai-nilai dia yang ingin DGP itu berjalan senormalnya aja. Gitu ya. Jadi menanti akan ada andil apa lagi untuk Girori ya ke depannya selain hanya muncul dan ngasih konfrontasi lah bisa dibilang ke si Shuel ya. Langsung aja kali ya kita ke highlight pertarungan yang terjadi di episode ini. Ini gila sih fight di bagian ini ya. Anu juga dibikin cukup merinding. Yaitu pertarungan antara Aceng yang menjadi Gits 9 melawan Shuel yang menjadi Kamen Rider Rigat Omega. Jadi ability dari Rigat Omega ini juga sakti-sakti juga, Pak. Nah, sekarang diperlihatkan fitur remote yang ada di samping Zillion drivernya ya. Kalau Rigat itu kan bisa ngeluarin senjata khas dari bakal tersebut. Kalau ini juga sama, tapi dalam jumlah yang lebih banyak. Di sini Rigat Omega itu ngeluarin Magnum Shooter mode rifle dalam jumlah yang banyak buat nembak si Aceng. Itu gila sih ya. Fight bagian awalnya ini walau ada campuran CGI-nya sedikit tapi oke loh, asli oke. Berasa kayak di game gitu battle-nya, asli keren Pak. Dan kebiasaan Yuya lagi, Arc Zero juga pernah kayak gini ya, tapi pakai Shot Riser, disummon gitu Shot Riser dalam jumlah banyak ya. Baru selanjutnya pertarungan yang terjadi di sini cukup seru ya, menegangkan dan juga cukup seimbang. Emang yang dari dulu kelebihannya Gits itu ada di koreografi fightingnya. Pistol dilempar lah, salto lah, terus itu udah dilempar, pistolnya diambil lagi lah, ditembak. Keren banget asli ya. Apalagi melihat gaya fightingnya si Gits seperti itu. Bagian yang keren lagi pas Rigat Omega itu pakai boost buckle di fitur remote-nya ya. Jadi kayak mau jatuh gitu ya, dia udah kayak baru dipukul sama si Gits 9, terus ditopang sama si boost buckle-nya di situ biar nggak jatuh. Jadi kayak ngeboost kayak Iron Man gitu ya. Terus boost buckle-nya dipakai buat nyerang si Aceng. Itu keren banget Pak. Emang sesuai namanya ya. Kan itu kalau keluar jurusnya kan sebelumnya ada Magnum Infinity, Boost Infinity. Ya dia bisa summon dalam jumlah yang seenak jidat dia. Kan namanya Infinity Pak. Apalagi tinggal munculin langsung gitu ya. Nggak perlu disakuin gitu buckle-nya ya. Jadi nggak perlu melihat ketersediaan buckle-nya. Jadi kalau dia mau buckle apa ya udah langsung muncul ya. Ya anggaplah Rigat Omega ini tuh punya semua kemampuan dari semua buckle di Gits. Jadi memang sesakti itu ya. Di tengah-tengah battle, Rigat Omega ini sempat melemah. Nah ini tuh nyambung sama bagian Neon. Yang di episode ini tampilannya itu buka poni ya. Jadi dia itu minta bantuan ke bokapnya yaitu Koisei Kurama untuk bernegosiasi dengan para penonton VIP. Jadi bernegosiasi sekalian agak ngancem juga sih sebenarnya. Jadi kayak ngancem keselamatan para penonton VIP ini juga. Jadi karena teorinya katanya si Rigat Omega ini tuh kekuatannya bereaksi terhadap pikiran penonton. Wah cukup unik juga ya. Nah gimana menurut kalian? Makanya di sekejur armornya Rigat Omega ada kamera-kameranya gitu ya. Jadi nyambung sama sumber kekuatannya ini mungkin ya. Nyambung sama tadi dimana dia itu bisa memonitori semuanya dan juga nanti penonton VIP itu bisa nonton lewat situ gitu. Ini Ana jadi kepikiran buat endingnya gimana perihal Rigat Omega ini tuh dikalahkan. Ya sebenarnya sih tinggal ngebalikin kepercayaan para penonton aja terhadap kehancuran dunia ya. Ana yakin kan gak cuma penonton VIP aja mungkin sumber kekuatannya, tapi ada penonton-penonton lainnya gitu. Ya nanti dibalikin kepercayaannya para penonton ini dan nanti semuanya ngedukung si Aceng. Ya udah sesimpel itu gitu. Ya ini sih masih ini ya hitung-hitungan lah ya kalau misalkan terjadi seperti ini. Ya tentu ini celah dan kesempatan juga buat si Aceng hajar Rigat Omega. Pas kena hitnya itu Ana langsung refleks Pak bilang mampus. Soalnya satisfying banget Pak pas kena si Rigat Omeganya ya si Gits 9. Sayang sekali pas mau penghabisan dan Aceng itu udah ngeluarin Rider Kick. Rigat Omega ternyata di sini masih punya ability tersembunyi yang kuat banget, yaitu reverse Pak. Ya sesuai namanya reverse. Jadi si Aceng di sini di reverse Rider Kick-nya itu jadi mundur bahkan sampai di fase dia itu belum henshin atau berubah. Tapi ability ini tuh hanya berlaku untuk si targetnya. Sekelilingnya itu enggak ya. Si Rigat Omega itu enggak ya. Terus itu kan kalau kalian lihat pipa air yang bocor ya.
Yang jadi kayak shower itu juga enggak kan ya, tetap bocor gitu ya. Jadi enggak kayak mundur lagi terus bener lagi kan. Jadi ya tetap nyemprot gitu airnya ya. Jadi cuman si targetnya di sini si Aceng yang mundur, rider kicknya mundur sampai dia itu di fase dia itu belum berubah gitu ya. Ya berasa nonton Jojo Pak bagian ini Pak. Jadi bagian terakhir dari episode ini tentu yang bikin kita itu campur aduk guys ya. Jadi tiba-tiba Sumuri yang biasa, bukan yang Dewi penghancur ya, datang menghampiri si Aceng ke tempat gelutnya ini dan langsung menodongkan pistol sambil berkata, "Udah gua tunggu-tunggu momen ini. Maaf ya Ceng." Oh my god. Bagian opening terjadi lagi nih di episode 48 ini ya. Walau ini sudah kita tonton, tapi itu masih menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya. Kayak, kok bisa gitu. Jadi kan kita di episode kemarin juga udah dibikin bertanya-tanya kan, Sumuri nodongin pistol. Sekarang udah kejadian, udah kita tonton, tetap bikin kita bertanya-tanya, kok bisa gitu? Apa bener Sumuri yang asli ini emang mau berkhianat? Otak Ana belum bisa nyerna bener ini ya, makanya dibikin campur aduk juga ini ya. Terlihat pistolnya benar-benar ditembakkan ya di akhir episode. Dan di preview episode minggu depan, yaitu yang last episode, kita diperlihatkan Aceng yang sudah terbaring. Dan teman-temannya itu sisa-sisanya ya, si Keiwa, si Naon, si Azuma, itu berjuang mati-matian gitu ya, sambil ada bayang-bayangan si Aceng yang ngasih dukungan semangat. Jadi, setelah tembakan ini, apakah Aceng, sang karakter utama kita juga benar-benar mati? Nah, itu pertanyaan Anda selanjutnya teman-teman ya. Jadi mari kita berteori lah coba di bagian ini ya. Nah, apakah benar ini tuh Sumuri asli? Pertama ya, terlihat di lobby di GP ketika Sumuri yang biasa teman-teman ya, yang Sumuri putih lah Anda nyebutnya, sedang memonitori pertarungan si Gitstein dan juga si Rigat Omega. Terlihat Sumuri hitam juga diam-diam muncul di sini di belakangnya ya. Apa Sumuri hitam itu punya kemampuan mengubah wujudnya juga, secara dia juga punya kekuatan penciptaan. Ya hal seperti ini semestinya sih bisa-bisa aja gitu dilakukan sama orang-orang yang notabene dari masa depan ini. Apalagi siapa tahu si Sumuri hitam ini sudah ada sekongkolan teman-teman atau kerjasama atau bikin siasat seperti ini sama si Shuel. Jadi ini sebenarnya teorinya teori Leisa Raisa ya, dimana kan si Beroba waktu itu mau pakai Vision Driver, dia itu harus ngambil sidik jarinya si Chirami ya, pakai si Leisa Raisanya. Jadi itu kayak membuktikan teknologi orang-orang masa depan ini. Terus mengubah wujud seperti ini, apakah juga bisa dan memungkinkan? Mungkin aja sih teman-teman ya. Sekali lagi ini cuma teori atau tangkapan atau spekulasi teman-teman ya. Jadi menyamar jadi Sumuri yang biasa ya tentu ya menimbulkan kebingungan gitu ke si Aceng ya. Bahkan berhasil nembak dia juga. Kalau memang ini kedua ya, kalau memang Sumuri asli beneran, ya sebenarnya Anda juga nggak terima juga sama eksekusi twist yang kayak begini ya. Kayak terlalu kaget gitu, kayak terlalu gitu dinamikanya ya. Karena masih menimbulkan banyak pertanyaan, bakalan bisa banyak diskusi dan juga spekulasi kita. Jadi nggak cuma itu aja, tapi ini bisa jadi siasat dari Sumuri dan juga Aceng yang memang sudah mengakali ini untuk mengelabui si Shuel. Atau mungkin lebih tepatnya lepas dari reverse-nya Shuel mungkin. Apalagi nih, atau Aceng membiarkan dirinya mati, terus nanti masih bisa bereinkarnasi. Mungkin aja ya guys ya. Ini beberapa kemungkinan, coba Anda sebutin semua aja dulu, karena ya masih tanda tanya soal ini. Dan untuk yang ketiga, disebutkan juga ada konsekuensi karena Aceng itu menolak mematung kemarin, yang berarti ingin punya kekuatan penciptaan atas kehendak sendiri. Jadi nggak mematung tapi ya jadi manusia biasa aja gitu, lalu lalang ya, tapi punya kekuatannya itu. Nah itu nggak boleh katanya ya, melawan hukum alam. Entah konsekuensinya ya ini gitu ya, dan akhirnya dia terima gitu si Aceng ini ya. Terjadi karena si Aceng itu seperti ini. Nah silahkan lanjut berteori di kolom komentar bawah. Ini asli teman-teman ya, karena masih campur aduk, Anda juga puyeng juga Pak ya, kok bisa kayak gini ya. Nah karena satu episode lagi tamat, di sini Anda juga mau ngomongin beberapa hal yang menyangkut sama ending Kamen Rider. Jadi ini tuh obrolan secara general lah ya, Anda selipkan di sini. Jadi masalah ending, tentu ya kita pengen setiap ending Kamen Rider itu dibungkus dengan rapi, punya makna dan juga konklusi yang kuat, biar dia itu bisa dikenang gitu, walaupun serialnya udah berlalu selama beberapa periode waktu. Dan ending yang bagus dan juga memorable itu tidak membuat Anda tuh langsung ngecap satu serial itu langsung wah masterpiece nih, sempurna dan lain-lain. Konyol banget asli kalau ada yang ngelihat Anda tuh seperti itu ya. Jadi ending Kamen Rider memang jadi faktor yang sangat krusial, tapi tetap dinilainya atau diambilnya itu keseluruhan dari serialnya itu seperti apa. Contoh apa? Saber nih ya. Oke,
Endingnya menurut Ana di situ super bagus ya, menuju puncak konfliknya itu benar-benar klimaks dengan konklusi yang benar-benar rapih. Tapi tetap ada Saber kekurangannya, ada banyak bahkan ya. Awal penayangan mungkin itu jadi yang paling jelek di era Reiwa. Saber paling jelek di era Reiwa awal-awal penayangan. Slow start, terus juga jualan mainannya gila. Terus arc yang Tomang dimusuhin sama anak-anak markas utara juga itu naik turun ya. Anda nggak lupa lah sama kekurangan-kekurangan itu. Terus build misalkan. Itu juga builds juga sempurna gitu di endingnya. Wah, penggabungan dua dunia, bikin dunia baru dan lain-lain. Tetap ada fase naik turunnya. Bahkan di bagian menuju finalnya juga yang terkesan mengulur-ngulur dan repetitif dengan beberapa aksi evil juga ada di situ. Itu jadi kekurangannya juga. Ya tentu subjektivitas juga mempengaruhi faktor ini ya. Dan ini juga berlaku buat ending Kamen Rider yang kurang memuaskan. Contoh, ini subjektif ya. Gaim lah. Mungkin ada beberapa orang yang bilang, wah iya Gaim memorable gitu ya. Tapi kalau bagi Ana untuk bagian endingnya ya, Ana agak kurang suka, agak kurang memuaskan. Ana nggak langsung anggap, wah Gaim ampas, iya ampas. Enggak kan? Enggak kan ya? Gara-gara endingnya Ana bilang kurang memuaskan, langsung bilang Gaim ampas, ya enggak kan? Sangat masterpiece malah secara keseluruhan. Itu Heisei Phase 2 yang edun banget Gaim ya. Seremnya beberapa konspirasi dan dalamnya cerita Gaim itu dapet banget ya. Jadi seperti itu ya untuk faktor-faktor penilaiannya. Jadi kita tunggu saja endingnya Geats itu seperti apa. Ya apakah bakalan damai-damai saja? Apakah bakalan ada pengorbanan dari salah satu karakter penting? Apakah bakalan bad ending? Ya nggak mungkin sih ya. Vibe-nya hampir mirip kayak X8 yang Anda lihat ya. Apalagi penulisnya sama yaitu si Yuya. Ya tetap berharap dapat ending yang rapi, bagus dan bisa dikenang ya. Walau itu faktor yang cukup penting, tapi sejauh ini ya Anda puas gitu sama si Geats ya. Terlepas mungkin misalkan endingnya ya mungkin nanti biasa aja gitu. Tapi terlepas ini ya sejauh ini Anda puas gitu sama si Geats ya. Tontonan 1 tahun yang benar-benar menarik banget. Excited setiap nontonnya. Nggak ada episode yang kayak kagak penting gitu ya. Jadi ceritanya itu ya jalan terus. Kekurangan ada tapi masih bisa dimaklumi. Karena ini balik lagi ke apa? Ekspektasi. Jadi kalau nanti lanjut ke Gachart, tanamkan lagi nilai-nilai itu ya. Jadi terbuktilah sampai saat ini juga banyak yang belum rela kan kalau Geats itu harus sudah berakhir. Jadi episode ini tetap Anda bahas maksimal. Untuk episode terakhir minggu depan juga bakalan sama. Bakalan Anda kasih effort segila-gila mungkin, semaksimal mungkin ya. Jadi nggak akan mentingin durasi seberapa lama. Pokoknya mau tak lampiaskan dan omongin semua teori dan juga pendapat-pendapatnya. Jadi terima kasih banyak nih sekali lagi buat kalian semua yang udah ngikutin setahun ini teman-teman ya. Sekali lagi untuk minggu depan episode terakhir Geats. Jadi siap-siap dipantengin bahas-bahasnya. Entah Anda itu bisa upload cepat atau mungkin lama, ya mungkin it takes time ya. Karena ya itu bahas-bahas episode terakhir, tapi Anda usahakan ya secepat mungkin gitu ya. Jadi ya itu saja teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan ini. Jangan lupa ikut komentar juga di bawah mengenai semua hal yang udah Anda bahas di video ini. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.